Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 35. Selamat pagi teman semua. Sehat selalu ya. Di tempat Mimin udaranya dingin banget, lagi musim hujan. Dimana di tempat kalian, semoga musimnya maupun musim hujan maupun enggak, semoga teman-teman semua lancar ya kegiatan di pagi harinya. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai bab 35. 4 tahun kemudian, lelaki itu mematut dirinya di cermin. Hari ini adalah pesta perayaan hari jadi perusahaan. Setelah merasa penampilannya tidak ada yang kurang, ia keluar dari kamar. Bian berangkat sendiri dari apartemen miliknya. Sampai saat ini, lelaki itu bahkan tidak berniat membuka hati untuk wanita manapun. Tidak terhitung berapa wanita yang sudah ditolak olehnya. Bahkan Mami Safa pun mencoba untuk mengenalkan beberapa wanita untuk Bian, namun tetap ditolak. Hingga akhirnya ia pun pasrah dan membiarkan Bian menjalani apa yang menurutnya nyaman. Lama amat lu bang, dandan macam cewek aja. Suara Fikra terdengar saat Bian menjawab panggilan adiknya itu. Berisik. Apaan? Saut Bian masih dengan fokusnya menyetir. Acara udah mau mulai, batang hidung lu masih belum kelihatan. Gimana sih? Mobil Bian berhenti mendadak saat melihat sosok yang menyeberang. Ia menyipitkan mata untuk memperjelas jika ia tidak salah melihat. Hanin, gumamnya. Bian buru-buru keluar dari mobil, berniat untuk mengejar wanita yang mirip dengan Hanin. Hanin, Bian berteriak memanggil. Ia mengumpat saat kendaraan lain menyeberang karena lampu sudah berubah hijau. Suara klakson membuatnya kembali ke dalam mobil. Karena di belakang mobil Bian berjajar kendaraan lain yang jelas protes karena mobil Bian menghalangi. Jantung lelaki itu bertaluh riuh karena setelah sekian tahun kembali melihat Hanin. Bian sangat yakin jika itu Hanin. Meski terdapat perbedaan, wanita itu terlihat lebih dewasa dari segi penampilan. Selama 4 tahun ini, Della sudah mengembalikan semua uang yang sudah Bian keluarkan. Ia menepati janjinya karena hutang jelas harus dibayar. Gue harus cari tahu, itu pasti Hanin. Bian langsung putar balik. Ia bahkan tidak peduli lagi dengan pestanya. Saat ini yang ada dalam benak Bian hanya Hanin. Bukan hanya saat ini, tapi 4 tahun terakhir. Hanya Hanin yang ada dalam hati dan benak Bian. Ia menyusuri jalan. Mobilnya melaju dengan pelan, berharap bisa menemukan Hanin yang tadi hanya berjalan kaki. Suara dering ponsel tidak diperdulikan oleh Bian. Matanya hanya fokus untuk mencari keberadaan Hanin. Sit! Umpatan kembali terlontar. Ia mengumpat, memukul setir dengan kesal. Ia tidak melihat sosok itu yang dilihatnya mirip Hanin. Kenapa nggak ada? Gue harus cari lagi besok, ujarnya saat menyadari jika dirinya ditunggu banyak orang. Sudah pasti datang ke sana Bian akan diomeli karena telat lebih dari 2 jam. Pemeran utama pestanya malah datang paling akhir. Bahkan susunan acara pun sudah habis, membuat mau tidak mau mengadakan live musik untuk mengisi waktu sebelum Bian datang. Bian sama sekali tidak menikmati pestanya. Ia hanya diam, tidak berbaur dengan yang lain untuk sekedar bercengkrama. Bahkan tidak ada yang berani mengusik lelaki itu. Ia bahkan pulang sebelum pesta selesai. Tidak sabar menjemput esok hari. Ada orang penting yang akan datang hari ini, Pak. Jika sampai dibatalkan, nama baik perusahaan akan rusak. Bian menghela napas panjang, lalu memutuskan sambungan telepon. Oke, cuma 1 jam. Habis itu gue harus cari Hanin. Mana harus interview dulu lagi. Bian bergegas menuju kantornya. Ia datang tepat waktu ke kantor. Bian bukan lagi di jam karet.
Namun sikapnya saat ini malah lebih parah dari sebelumnya, karena ia begitu dingin dan ketus pada siapapun, tapi jelas tidak pada orang tuanya. Sampai di kantor, Bian langsung melakukan wawancara untuk beberapa sekretaris magang yang nantinya akan menggantikan peran Sherin. Sudah 2 orang yang diwawancarai, namun Bian juga belum bisa memutuskan. Ia harus membandingkan dengan beberapa orang lain yang menunggu giliran. Masuk. Suara Hills beradu dengan lantai saat wanita itu mengayunkan langkah mendekati meja tempat Bian berada. Sedangkan lelaki itu fokus pada ponselnya untuk membalas pesan Mami Safa yang memintanya untuk datang makan malam nanti. "Selamat pagi, Pak," sapanya dengan sopan. Gerakan tangan Bian terhenti, dadanya berdesir mendengar suara yang sangat dikenalnya itu. Dengan gerakan perlahan ia mendongak, matanya membulat sempurna. Sosok itu kini berdiri di hadapannya. Wanita yang tadi malam lewat di depan mobilnya dan membuat Bian sampai tidak nyenyak tidur. "Hanin?" Wanita itu tersenyum tipis. Bian sampai beberapa kali mengucek matanya untuk memastikan itu bukan halusinasi, karena bukan pertama kalinya ia berhalusinasi melihat Hanin. Lelaki itu bangkit dari kursinya, mendekati Hanin yang masih dalam posisi berdiri. Tangan Bian terangkat untuk menyentuh pipi si wanita, namun dengan cepat wanita itu melangkah mundur. "Maaf, Pak, saya kesini untuk wawancara, bukan untuk menggoda Anda." Bian tertegun mendengar itu. Ia membalikkan tubuhnya untuk mengambil CV milik Hanin dan menelitinya. Namanya jelas sama, bahkan fotonya pun foto Hanin. Dan yang membuat Bian tak mampu berkata adalah status Hanin yang tertera jelas di sana, menikah. Bian menelan ludahnya dengan susah payah, melupakan fakta jika mungkin memang di sana Hanin sudah dimiliki lelaki lain. "Pak," suara itu mengalir lembut tapi menyayat hati Bian. Lelaki itu menarik napasnya dalam-dalam, kembali menghadap Hanin sambil mengangkat berkas milik wanita itu. "Ini CV palsu? Kamu benar-benar Hanin?" Hanin tertawa. "Iya, saya Hanin, dan soal CV semuanya asli. Apa yang membuat Bapak berpikir itu palsu?" "Status kamu di sini, ini nggak salah." Hanin menggelengkan kepalanya. "Tidak, status saya memang menikah, saya sudah bersuami." Jantung Bian seperti diremas kuat. Ia malah menyesali pertanyaan yang dilontarkannya. Sungguh ini lebih menyakitkan. "Jangan bercanda, Hanin." Bian menggelengkan kepalanya menyangkal, masih tidak percaya. Lagi-lagi Hanin malah tertawa, membuat kecantikannya semakin bertambah. Namun sayang, melihat itu membuat Bian semakin sesak. "Menurut Bapak, wajah saya itu seperti pelawak." "Saya tidak bercanda, Pak, dan Anda tahu itu." Sungguh Bian tidak suka Hanin seperti ini, bicara dengan begitu tenang dan formal, menandakan mereka itu orang asing. Bian lebih suka Hanin yang cerewet, meskipun menyebalkan. Bian mengurut pangkal hidungnya yang terasa berdenyut. Ia senang karena wanita di hadapannya adalah Hanin, namun tidak senang saat tahu fakta mencengangkan soal wanita itu. "Sekali lagi aku tanya, dan jawab jujur, kamu beneran udah nikah?" Hanin sampai menarik napas sebelum menjawab pertanyaan Bian. "Iya, Pak Abian yang terhormat. Apa Bapak ini amnesia?" "Ini serius, Hanin." "Saya juga serius, Pak. Apa emang Bapak sengaja tidak mau mengakui saya sebagai istri Bapak? Hah? Jahat sekali. Kalau begitu saya tidak jadi magang di sini." Hanin melangkah keluar dari ruangan itu, sedangkan Bian masih terdiam. Saat itu juga dunia Bian seakan berhenti berputar. Ia bahkan butuh proses mencerna semua kata-kata yang baru saja masuk melewati telinganya. Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Wah, kalau Mimin jadi Bian langsung meleleh hati. Dibilangin masih istri, apa Bapak nggak nganggep Hanin sebagai istri Bapak lagi? Wah,
Sebagai laki-laki jadi baper tuh. Setelah 4 tahun datang dengar kalimat itu dari orang yang ditunggu selama ini. Wah, Mimin jadi senyum-senyum sendiri. Bagaimana kalau teman-teman semua? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab 36. Bye.